Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan membahas donghua baru yang berjudul Fearless Battle Spirit episode 1-4. Sedikit sinopsis, di Zhanglian, bela diri tidak bisa dijalani bagi mereka yang tidak bisa membangkitkan Martial Spirit. Di dunia ini hanya mereka yang memiliki Martial Spirit yang kuat dapat berkomunikasi dengan langit dan bumi. Lahir di Linshui, Chen Nan adalah seorang jenius yang tak tertandingi dengan bakat dan berpikir ia akan menjadi petarung hebat di masa depan. Namun, Chen Nan disambar sinar petir saat berlatih seni bela diri dan mendapatkan Divine Battle Spirit yang mampu menetap dalam dirinya. Untuk melanggar aturan utama Zhanglian, Xingnan tidak tahu bahwa Martial Spirit-nya memiliki rahasia besar yang perlahan-lahan akan menemukan misteri seiring berjalannya cerita. Scene dimulai di sebuah tempat, terlihat seorang wanita bernama Jiang Bilian yang mana tubuhnya sedang dikuasai oleh roh seorang kaisar agung yang sudah hidup pada ribuan tahun, yaitu bernama Yongming. Di tempat yang sama, kita juga bisa melihat seorang pria muda bernama Xingnan dan seorang wanita yakni Xiao Qingsu. Jadi pada saat itu, Xingnan dan Xiao Qingsu harus berhadapan dengan Jiang Bilian yang sedang dirasuki oleh Yongming. Sewaktu Jiang Bilian melepaskan serangan kepada Xingnan dan Xiao Qingsu, mereka berdua segera menciptakan pertahanan dari teknik Yin Yang dan teknik ribuan bunga. Walaupun mereka berdua telah menggabungkan kekuatan untuk menciptakan pertahanan, tetapi pertahanan mereka tak ada apa-apanya di hadapan Jiang Bilian. Alhasil mau tak mau Xingnan dan Xiao Qingsu pun harus bertarung secara langsung melawan Jiang Bilian. Pertarungan itu terjadi dengan begitu sengit. Mereka bertiga saling berbalas-balasan serangan tanpa memberikan rasa ampun. Meskipun Jiang Bilian hanya sendirian saja, namun dia itu mampu mengimbangi kekuatan dari Xingnan dan Xiao Qingsu. Bahkan Jiang Bilian juga dapat memberikan tekanan kepada mereka berdua. Di tengah-tengah pertarungan itu, Xingnan sempat menggunakan sebuah serangan yang diarahkan kepada Jiang Bilian, sehingga serangan itu mengharuskan Jiang Bilian untuk terus menghindar. Namun sayangnya serangan Xingnan tak bertahan lama, karena Jiang Bilian berhasil mematahkannya dan cepat dan mencekik leher Xingnan. Di waktu yang sama, Xiao Qingsu datang dan mencoba untuk melepaskan roh Yongming dari dalam tubuh Jiang Bilian. Akan tetapi upaya itu berujung sia-sia. Tak berhenti sampai di situ, Xingnan kemudian memilih untuk menggunakan petir kesengsaraan 300 li yang mengakibatkan dirinya dan Jiang Bilian harus menghadapi sambaran petir kesengsaraan. Selesai petir kesengsaraan menyambar, tampak Xiao Qingsu yang sedang berusaha untuk menyembuhkan Xingnan. Di momen yang serupa, Jiang Bilian kembali muncul dengan tubuh yang sama sekali tidak terdapat luka sekalipun. Padahal sebelumnya, Xingnan sudah mengorbankan dirinya untuk menyerang Jiang Bilian. Pada waktu itu, Jiang Bilian mencoba meraih tubuh Xingnan, karena dia mengaku tertarik pada tubuh Xingnan yang memiliki sebuah Martial Spirit. Belum sempat mengasih tubuh Xingnan, tiba-tiba saja Jiang Bilian dikejutkan oleh kemunculan Martial Spirit milik Xingnan tepat di belakangnya. Xin kemudian balik ke masa lalu, tepatnya di kediaman keluarga Xin di kota Linshui. Di sana kita bisa melihat seorang pemuda bernama Xing Changkong yang sedang melakukan pembangkitan Martial Spirit di sebuah altar. Selesai melakukan pembangkitan Martial Spirit, terlihat Xing Changkong yang berhasil membangkitkan sebuah Martial Spirit binatang tingkat 5. Beberapa pemuda lainnya yang melihat keberhasilan Xing Changkong berpikir kalau keberhasilan itu dapat dianggap sebagai hal yang langka di dalam sejarah keluarga Qin. Setelah Xing Changkong, tibalah giliran Xingnan yang juga akan membangkitkan Martial Spirit-nya di altar. Ketika Xingnan sedang memasuki altar, terdengar beberapa orang yang bergosip bahwa dulu Master Martial King pernah mengatakan kalau Xingnan sebagai jenius pertama di kota Linshui. Di masa depan, dia itu akan naik ke 9 langit dan membuat seluruh dunia gempar. Ketika Xingnan sedang melakukan pembangkitan Martial Spirit, terlihat langit yang mulai menggelap seolah-olah akan terjadi badai. Hingga pada akhirnya Xingnan berhasil membangkitkan sebuah Martial Spirit senjata tingkat 1.
Melihat martial spirit milik Xingnan, beberapa orang menjadi sangat terkejut dan merasa kalau ekspektasi mereka terlalu besar terhadap Xingnan. Bahkan beberapa dari mereka juga mengolok-olok Xingnan dan mulai memuji-muji Xing Changkong. Meskipun mendapat cemoohan dan perkataan buruk dari orang-orang, Xingnan sama sekali tidak mempedulikan ucapan mereka. Pada keesokan harinya, gosip mengenai Xingnan yang hanya membangkitkan martial spirit senjata tingkat 1 mulai menyebar ke seluruh kota. Beberapa orang di wilayah keluarga Xin terlihat sedang bergosip mengenai Xingnan. Mereka mengaku beranggapan kalau martial spirit milik Xingnan itu adalah sebuah sampah. Padahal dulunya Xingnan dikenal sebagai seorang jenius yang berhasil mengembangkan teknik pedang tingkat menengah di usia 13 tahun. Tak hanya bergosip tentang Xingnan saja, mereka juga sempat bergosip mengenai kota untuk mewakili kota Lin Sui pada kompetisi yang diadakan oleh Tanah Suci Bela Diri dari Sekte Xuanling. Mereka berkeyakinan kalau kota-kota Lin Sui pasti akan dipenuhi oleh jenius dari keluarga Fang, karena keluarga Fang selalu saja berhasil mendominasi. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja seorang jenius muda bernama Fang Xiang datang dan langsung mengancam orang-orang yang bergosip mengenai keluarga Fang. Jelas Fang Xiang ini sama sekali tidak senang jika keluarga Fang-nya menjadi bahan omongan orang-orang. Pada malam harinya, terlihat Xingnan yang sedang berusaha melatih martial spirit senjata tingkat 1 miliknya. Xingnan mengaku kalau martial spirit senjata tingkat 1 miliknya itu memanglah sebuah sampah. Akan tetapi karena masih berada di tingkat 1, martial spiritnya memiliki kemungkinan untuk menjadi tak terbatas. Dengan tingkat kultivasi milik Xingnan sekarang, tidak cocok kalau ia langsung menggunakan martial spirit tingkat tinggi. Jika ia langsung menggunakan martial spirit tingkat tinggi, takutnya Xingnan akan langsung meninggoy karena pengorbanan sangat besar. Setelah itu Xingnan mencoba untuk membangkitkan jiwa dewa perang hingga pada akhirnya Xingnan jatuh pingsan. Sewaktu Xingnan tak sadarkan diri, tiba-tiba saja jiwa dewa perang miliknya bangkit secara perlahan-lahan. Pada keesokan harinya, setelah Xingnan tersadar dari pingsannya, Xingnan mengaku begitu penasaran dengan bentuk dari jiwa dewa perang. Oleh karena itu, dia langsung masuk ke dalam martial spiritnya untuk melihat jiwa dewa perang itu. Saat Xingnan masuk ke dalam martial spiritnya, dia akhirnya dapat melihat sosok dari jiwa dewa perang yang begitu besar dan ganas. Melihat sosoknya itu, Xingnan menyadari bahwasanya jiwa dewa perang itu menunjukkan kalau martial spiritnya sekarang berada di tingkat 6. Karena tekanan yang sangat kuat dari martial spiritnya ini sangatlah berbeda dari martial spirit biasa. Selain itu, Xingnan merasa bahwa dibanding martial spirit miliknya sebelumnya, martial spiritnya kali ini jauh lebih kuat dan lebih mengerikan. Xingnan kemudian melanjutkan latihan pada kultivasinya, karena kompetisi pemilihan Sekte Xuanling nanti tidak hanya berkaitan pada masa depannya saja, tetapi juga menentukan kelangsungan hidup keluarganya. Di sisi lain, terlihat seorang pelayan dari keluarga Xin bernama Xiao Xing yang sedang mengantar 10 butir pil body tanpa ring kepada Xingnan. Namun di tengah-tengah perjalanannya, ia tiba-tiba dihentikan oleh seorang jenius muda keluarga Xin yang bernama Xin Xiao. Pada saat itu, Xiao Xing langsung merampas 10 butir pil body tanpa ring dari Xiao Xing, sebab ia merasa tak terima kalau Xingnan bisa mendapatkan pil tersebut. Maka dari itu, Xin Xiao langsung membawa pil itu dan pergi bersama teman-temannya menghampiri Xingnan. Sementara itu, Xingnan nampak sedang berlatih dan melakukan penerobosan body tanpa ring tingkat 1 dan memanfaatkan jiwa dewa perang. Selesai berlatih, Xingnan menyadari bahwasannya jika dewa perang miliknya sangat membantu dia untuk menerobos body tanpa ring tingkat 1. Bahkan itu terjadi hanya dalam waktu yang singkat. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja terdengar sebuah suara dari Xin Xiao yang berteriak memanggil Xingnan dan menyuruhnya untuk segera keluar. Oleh karena Xingnan tak ingin keluar, Xin Xiao dan rekan-rekannya pun memaksa untuk masuk ke dalam dan menghancurkan gerbang masuk secara paksa. Ketika berhadapan dengan Xingnan, Xin Xiao pun berkata bahwa ia ingin mencari keadilan, pasalnya bagaimana bisa Xingnan mendapatkan 10 butir pil body tanpa ring.
Padahal menurutnya Xingnan tidak pantas mendapatkannya karena material spirit Xingnan sangatlah sampah. Xin Xiao memfitnah kalau Xingnan memanfaatkan gelar ayahnya sebagai master keluarga agar bisa mendapatkan pil tersebut. Pasalnya masih ada banyak jenius muda keluarga Xin yang lebih berkualitas daripada Xingnan. Tetapi mereka itu hanya mendapatkan 2 butir pil body tempering saja. Xingnan pun mencoba menjelaskan bahwasanya pembagian pil obat semuanya telah diputuskan oleh para tetua, lalu dibagikan kepada para jenius oleh tetua keempat. Maka dari itu jika Xin Xiao keberatan atas pembagian pil itu, maka dia dapat melemparkan protes kepada para tetua. Di sisi lain nampak Xin Changkong yang baru saja tiba di gudang keluarga Xin untuk menemui tetua keempat. Usut punya usut, tetua keempat ini ternyata sudah menunggu lama kehadiran Xin Changkong, karena dia ingin membagikan 10 butir pil body tempering kepadanya. Selepas memberikan 10 butir pil itu, tetua keempat menyuruh Xin Changkong agar menggunakan pil ini sebaik-baiknya dan mengalahkan seluruh jenius dari keluarga Feng pada seleksi sekte Xuanling nanti. Selama beberapa saat, Xiao Xing tiba dan langsung melaporkan kejadian perampasan pil body tempering yang dilakukan oleh Xin Xiao. Mendapat laporan itu, tetua keempat pun dalam keadaan mabuk langsung pergi mencari dan menghampiri Xin Xiao. Sementara itu, Xingnan terlihat sedang meminta Xin Xiao agar menyerahkan pil body tempering miliknya. Namun, Xin Xiao sama sekali tak mau memberikannya dan menyuruh Xin Xiao untuk membuktikan kepantasan dirinya. Setelah itu, Xin Xiao pun mencoba melepaskan sebuah material spirit tingkat 3 dan menggunakannya untuk menyerang Xingnan. Melihat serangan itu, Xingnan sama sekali tidak panik. Ia dengan tenangnya mampu menghindari segala serangan. Hingga pada akhirnya Xingnan pun langsung melepaskan sebuah serangan tinju penghancur yang mampu menghancurkan serangan Xin Xiao hingga membuatnya terluka. Sesudah dikalahkan oleh Xingnan, Xin Xiao mengaku merasa tak menyangka kalau martial spiritnya dapat dihancurkan oleh Xingnan hanya dengan sebuah tinjuan saja. Di waktu yang sama, tetua keempat datang dan memberitahu bahwa tinjuan penghancur milik Xingnan sudah meningkat kuat, karena kini kultivasi Xingnan telah mencapai body tempering tingkat 1. Mendengar ucapan tetua keempat, Xin Xiao pun sontak menjadi terkejut dan sama sekali tidak percaya dengan tingkatan kultivasi Xingnan. Bahkan Xin Xiao juga sempat menuduh Xingnan dengan mengatakan bahwa alasan Xingnan dapat menerobos dan sangat cepat oleh karena Xingnan mengkonsumsi pil dalam jumlah yang banyak. Tuduhan dari Xin Xiao tentu saja membuat tetua keempat menjadi sedikit emosi. Pasalnya semua pil yang dibagi kepada para murid memang sudah diatur oleh para tetua. Tetua keempat juga menyuruh Xin Xiao agar segera pergi ke aula hukum untuk menerima hukumannya karena telah melakukan penerobosan ke kediaman Xingnan. Selepas Xin Xiao pergi, tetua keempat memberitahu Xingnan bahwasanya 10 butir pil body tempering ini adalah jatah untuk Xingnan, yang dipotong langsung dari jatah pil untuk master keluarga atau ayah Xingnan sendiri. Setelah itu, Xingnan langsung masuk ke dalam kediamannya dan mulai mempersiapkan diri untuk meminum pil body tempering. Akan tetapi, ketika Xingnan yang meminum pil body tempering itu, tiba-tiba saja pil itu hancur menjadi abu begitu saja. Menurut Xingnan, hal itu bisa terjadi diakibatkan oleh jiwa dewa perang yang dapat menyerap esensi dari pil obat tanpa perlu meminumnya. Oleh karena itu, Xingnan segera membangkitkan jiwa dewa perang dan membiarkan jiwa dewa perang menyerap seluruh pil obat body tempering. Hal itu membuat Xingnan menyadari bahwasanya dan memanfaatkan pil obat, Xingnan dapat membantu penerobosan dan kultivasi dirinya untuk meningkat secara tak terbatas, dan juga menembus belenggu yang membatasi potensi material spiritnya. Pada keesokan harinya di depan kediaman Xingnan, tampak master keluarga Xin atau lebih tepatnya ayah Xingnan sendiri yang bernama Xing Tia. Dia sedang bersama tetua keluarga Xin yakni Tisan. Setelah beberapa saat, Xingnan nampak keluar dari kediamannya untuk menemui ayahnya dan Tisan. Melihat keberadaan Xingnan, Xingnan terlihat sedikit terkejut karena kini Xingnan telah menerobos ke body tempering tingkat 2. Tak hanya Xing Tian saja, rasa terkejut juga dialami oleh Tisan. Pasalnya hanya dalam waktu sehari, Xingnan dapat menerobos ke body tempering tingkat 2. Padahal dalam penerobosan, Xingnan hanya memiliki 10 butir pil body tempering dan material spirit tingkat 1 saja. Xing Tian kemudian memberikan sebuah gulungan yang berisi tentang teknik pedang guntur kepada anaknya. Selain itu, Tisan juga memberikan sebuah pedang kepada Xingnan untuk membantunya dalam melatih teknik pedang guntur.
Menurut Tisan, teknik pedang guntur itu begitu cocok untuk material spirit milik Xingnan. Lalu Xingnan secara terang-terangan meminta 500 butir pil body tempering kepada ayahnya dan juga Tisan. Akan tetapi Tisan tak dapat memenuhi keinginan dari Xingnan itu. Tisan menjelaskan bahwa sangat sulit bagi master keluarga untuk mendapatkan 500 butir pil body tempering. Bahkan pembagian pil bulanan dari para tetua saja tidak menyentuh 100 pil per bulannya. Pada keesokan harinya di kediaman Xingnan, terlihat Xingnan yang baru saja berhasil melakukan penerobosan ke body tempering tingkat 3 dan jiwa dewa perang tingkat 7. Di waktu yang sama, tiba-tiba saja Xiao Xing datang dan membawakan sebuah peta yang diam-diam diberikan oleh tetua keempat untuk Xingnan. Peta itu merupakan sebuah peta pegunungan Longhu yang di dalamnya terdapat sebuah kolam energi spiritual. Di sisi lain terlihat Xing Changkong yang sedang mengajak dan menunjukkan sebuah peta kolam energi spiritual di pegunungan Longhu kepada Xing Xiao dan teman-temannya. Usut punya usut, Xing Changkong ternyata juga mendapatkan peta pegunungan Longhu dari tetua keempat. Akan tetapi pada waktu itu, Xing Changkong sama sekali tidak mengetahui kalau Xingnan juga memiliki peta yang sama. Pada malam harinya, terlihat Xiao Xing sedang menemani Xingnan sebelum pada akhirnya ia pergi sendirian menuju pegunungan Longhu. Di malam yang sama, tepatnya di aula pertemuan keluarga Xin, terlihat Xing Tian yang sedang mengadakan pertemuan dengan para tetua. Alasan Xing Tian mengumpulkan para tetua adalah karena ia ingin memberitahu bahwasanya dalam waktu dekat, dia akan mengeluarkan sebuah surat perintah kepada master keluarga untuk menyerahkan 800 pil body tempering, yang mana itu akan diberikan kepada Xingnan untuk berkultivasi. Rencana dari Xing Tian itu sontak mendapatkan tentangan dari para tetua, karena total 800 pil body tempering itu sangatlah banyak dan cukup untuk dibagikan kepada semua anggota keluarga Xin selama 1 tahun. Salah satu tetua yang paling menentang hal ini adalah tetua pertama yang bernama Xin Tieba. Menurutnya, dan tingkatan martial spirit milik Xingnan itu tidak pantas menerima 800 pil body tempering. Oleh karena tetua pertama menyatakan keberatannya akan rencana Xing Tian pun memutuskan untuk menurunkan jumlahnya menjadi 500 pil. Meskipun sudah menurunkan jumlahnya, Xin Tieba, tetua kedua dan tetua keempat masih saja merasa keberatan akan rencana tersebut. Xing Tian kemudian mengatakan dalam 2 tahun terakhir dirinya lah yang berhasil menjaga keluarga Xin, seperti mengambil kembali 2 tambang keluarga Xin yang sempat direbut oleh keluarga Fang, memperbesar pasar, meningkatkan pendapatan sebanyak 30% hingga menemukan 5 senjata pusaka untuk keluarga Xin. Menurut aturan keluarga, kontribusi yang besar dari Xing Tian itu menunjukkan kalau dirinya pantas untuk mendapatkan 500 butir pil body tempering. Pada saat yang bersamaan dan penuh emosi, tetua Xin Tieba menjadi sangat marah, dan itu sempat melepaskan energi spiritualnya untuk mengancam Xing Tian. Tidak tinggal diam saja, Xing Tian juga melakukan hal yang sama, hingga menghapuskan dan menyapu seluruh energi spiritual milik Xin Tieba. Setelah itu, Xin Tian memberitahu bahwasannya rencananya kali ini sudah secara resmi diputuskan untuk dilaksanakan. Sementara itu, Xingnan terlihat sedang berada di pegunungan Longhu dan sedang melatih teknik pedang guntur. Sepanjang malam dia berlatih hingga pada keesokan harinya Xingnan berhasil memahami inti dari teknik pedang guntur. Di hari yang sama, nampak Xing Xiao yang sedang bersama rekan-rekannya menyusuri pegunungan Longhu untuk mencari kolam energi spiritual. Tak jauh dari sana, nampak seorang nona besar dari keluarga Fang bernama Fang Su yang sedang mengintai pergerakan dari kelompok Xing Xiao. Beberapa saat kemudian, dia dan sengaja menampakkan dirinya di hadapan Xing Xiao dan rekan-rekannya. Melihat keberadaan Fang Su, awalnya Xing Xiao dan rekan-rekannya sama sekali tidak merasa terancam. Mereka justru jatuh hati kepada kecantikan Fang Su. Hingga pada akhirnya mereka dikejutkan oleh pengakuan Fang Su yang mengatakan kalau dirinya berasal dari keluarga Fang. Di waktu yang sama, seorang pria berbadan besar yang merupakan pengawal Fang Su tiba-tiba saja muncul. Ia lalu menyerang Xing Xiao dan teman-temannya hingga membuat mereka terpental.
Berdasarkan serangan dari pengawal Feng Shu barusan, Xin Xiao menyadari kalau kultivasi pengawalnya itu setidaknya berada di body tempering tingkat 4. Setelah itu, Feng Shu mulai mengeluarkan pedangnya dan langsung memberikan serangan kepada Xin Xiao. Xing Nan kemudian mengatakan kalau keluarga Feng tidak layak dan tidak pantas untuk menyentuh anggota keluarga Xin. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.